Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya perkenalkan kita dari kelas 1907 AJ 07 dan 1907 AK 07. Pada mata kuliah penelitian sistem informasi ini, kita akan menjelaskan terkait dengan analisis tingkat kepuasan karyawan terhadap sistem kerja Oracle NetSuite menggunakan metode algoritma C45. Kita mengambil studi kasus di salah satu perusahaan Indomobil yang dimana bergerak di bidang otomotif. Kita lanjut. Anggota kelompok kami ada 6. Ada Miftahudin, Yanuar Dwi Bagus Ramadan, Dendi Franz Caniago, Sarah Jessica Ratealo, Ajay Sanjaya, dan saya sendiri Muhammad Subhan Mubarok Tamami. Loke mendefinisikan kepuasan kerja sebagai keadaan emosi senang atau emosi positif yang berasal dari penilaian pekerjaan atau pengalaman kerja seseorang. Kepuasan kerja oleh Loke juga didefinisikan sebagai hasil persepsi karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting. Robbins dan Judge menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari suatu evaluasi pada karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi memiliki perasaan positif mengenai pekerjaannya, sedangkan seseorang dengan tingkat kepuasan kerja rendah memiliki perasaan negatif. Perkenalkan, nama saya Dendi Franz Caniago dengan NIM 19259216. Di sini saya akan menjelaskan di faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama itu isi pekerjaan. Kepuasan kerja merupakan kondisi emosional atau perasaan positif karyawan terhadap pekerjaannya. Menurut Locke 1969, kepuasan kerja muncul dari penilaian individu terhadap pekerjaan dan pengalaman kerjanya, terutama sejauh mana pekerjaan tersebut memenuhi hal-hal yang dianggap penting. Sementara itu, Robbins and Judge 2015 memandang kepuasan kerja sebagai perasaan positif atau negatif yang dihasilkan dari evaluasi terhadap karakteristik pekerjaan. Tingkat kepuasan kerja yang tinggi ditandai dengan perasaan positif terhadap pekerjaan, sedangkan tingkat kepuasan yang rendah ditandai dengan perasaan negatif. Untuk sistem kerja sendiri adalah ilmu yang mempelajari teknik dan prinsip perancangan kerja untuk mencapai efisiensi dan produktivitas yang optimal. Sistem ini mengatur keterpaduan antar manusia, bahan, perlengkapan, waktu, peralatan kerja, serta lingkungan kerja agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Perancangan sistem kerja tidak hanya berfokus pada analisis gerakan, tetapi juga mencakup tata letak tempat kerja dan penyesuaian antara pekerjaan dan lingkungannya. Menurut Iftikhar Z pada tahun 1979, sistem kerja terdiri dari 5 komponen utama, yaitu manusia, bahan, perlengkapan, waktu, dan peralatan, dan yang saling terintegrasi untuk menghasilkan barang atau jasa yang memberikan kepuasan pelanggan atau keuntungan bagi perusahaan. Untuk teknik pengumpulan data sendiri kita menggunakan dua studi ini ya, dua metode. Yang pertama studi literatur, yang yaitu systematic literature review atau yang sering disebut sebagai studi literatur, merupakan metode penelitian yang menggunakan sumber pustaka sebagai acuan pengambilan data. Studi literatur merupakan penelitian yang hanya menggunakan sumber pustaka dalam memperoleh data, menurut Zulfi pada tahun 2021. Yang kedua yaitu studi observasi. Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan pengamatan pada objek yang akan diteliti secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai fakta dan data diperoleh lewat pengamatan nantinya akan dikumpulkan untuk menarik sebuah informasi. Dan untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data terdapat 3 poin atau 3 langkah. Yang pertama adalah penerapan metodologi.
Langkah pertama dalam penerapan metodologi adalah pengumpulan data yang relevan dari karyawan di Indomobil Group. Hal ini dapat melibatkan akses ke sistem atau basis data perusahaan yang menyimpan informasi tentang gambaran sistem perusahaan dan juga akses terhadap karyawan yang akan mengisi kuesioner. Langkah kedua yaitu pra-pemrosesan. Observasi yang dilakukan penulis adalah dengan melakukan pengamatan pada objek yang akan diteliti secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai fakta dan data yang diperoleh lewat pengamatan nantinya akan dikumpulkan untuk menarik sebuah informasi. Langkah selanjutnya yaitu penerapan algoritma C4.5. Algoritma data mining C4.5 merupakan salah satu algoritma yang digunakan untuk melakukan klasifikasi atau segmentasi atau pengelompokan dan bersifat prediktif. Dasar algoritma C4.5 adalah pembentukan pohon keputusan atau decision tree. Selanjutnya alur penelitian. Yang pertama yaitu pengumpulan data dengan survei. Yang kedua melakukan pengelompokan data dengan Google Spreadsheet. Yang ketiga melakukan pengolahan data dan analisa data mining menggunakan algoritma C4.5. Keempat, implementasi dengan RapidMiner. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu hasil pengujian. Untuk Oke, terima kasih. Untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya selanjutnya. Silakan. Oke, ini hasil dari dataset kita yang kita dapat dari kuesioner kepada karyawan-karyawan di Indomobil. Jadi kita kuesioner ke semua departemen dan juga ke semua karyawan yang menggunakan aplikasi dari segi sistem Oracle NetSuite itu sendiri. Kita memiliki kurang lebih 150 dataset dari 150 karyawan pastinya. Di sini ada beberapa kolom. Yang pertama ada employee ID, yaitu sebagai identity number dari si karyawan. Ada nama, lalu ada departemen. Departemen sendiri ini kita bagikan ke semua departemen. Ada production, IT, HR, GA, ada marketing, sales, finance, dan lain-lain. Jadi semua departemen ikut andil dalam proses dari kepuasan karyawan atau dari kuesioner tersebut. Di sini ada 4 indikator yang kita ajukan ke karyawan. Yang pertama terkait dengan sistem dari si Oracle NetSuite yang sedang berjalan di perusahaan Indomobil tersebut. Yang pertama adalah dari segi pemahaman sistem, di mana ini kita set poin di angka 1 sampai dengan 5, lalu ada kemudahan dari segi penggunaan, sama set poinnya 1 sampai dengan 5, ada kecepatan sistem sama 1 sampai 5, dan juga akurasi data. Untuk si poin-poinnya sendiri adalah semakin rendah, yaitu 1 itu paling rendah, itu maka semakin negatif nilainya. Kalau misalnya semakin tinggi, maksimal 5, itu maka semakin bagus dari segi nilainya, atau nilainya adalah positif. Nanti di akhir kita bakal accumulate, dan juga kita bakal average dari segi si hasilnya. Ini nanti hasilnya bisa variatif berdasarkan dari 4 indikator yang kita ajukan kepada karyawan. Lalu di sini bakal ada kepuasan overall. Di sini sebenarnya berisi dari tingkat kepuasan dari segi karyawan. Apakah nanti hasilnya tidak puas, apakah kurang puas, apakah hasilnya cukup puas, puas, dan juga sangat puas. Jadi nanti kita bakal masukkan ini ke RapidMiner, guna kita bakal adakan penelitian. Oke, ini untuk proses dalam RapidMiner. Di sini kita ada beberapa yang kita pakai. Ada RichSV, ini kita pakai sebagai data training. Lalu ada Decision Tree, ada RichSV 2, ini sebagai data testing. Ada Apply Model, dan juga Performance. Dari data di atas ini kita pakai untuk menunjukkan proses permodelan dan evaluasi. Klasifikasi menggunakan Decision Tree di RapidMiner. Yang pertama ada RichSV. Yang pertama ini dipakai sebagai data training, jadi digunakan sebagai data latihan. Data ini berisi atribut, label, kelas yang akan dipelajari oleh model. Lalu untuk decision tree-nya sendiri, ini dipakai untuk membangun model klasifikasi. Pada tahap ini,
Algoritma decision tree mempelajari pola hubungan antara atribut dan label sehingga menghasilkan sebuah model-model yang berbentuk pohon. Lalu yang ketiga di sini ada RCSV2 atau kita bisa bilang sebagai data testing. Aparatur ini digunakan untuk membaca data uji atau testing data yang terpisah dari data training. Data ini belum memiliki hasil prediksi dan digunakan untuk menguji kinerja model. Lalu ada play model. Play model sendiri ini berfungsi untuk menerapkan model decision tree yang telah dibangun ke data testing. Hasil dari proses ini adalah data testing yang sudah ditambahkan label prediksi berdasarkan dari model itu sendiri. Lalu ada yang terakhir ada performance. Pada tahap terakhir adalah evaluasi performance model. Pada performance membandingkan label asli dan label hasil prediksi untuk menghitung metrik evaluasi seperti akurasi, precision, recall, dan juga conversion metrics. Bagian ini menerapkan algoritma C45 untuk mengidentifikasi kepuasan karyawan terhadap sistem yang berjalan. Proses permodelan dilakukan menggunakan aplikasi RapidMiner dengan skema performance dan memperoleh hasil evaluasi. Oke, di sini ada bentuk dari decision tree-nya. Di sini ada beberapa label yang kita pakai, yaitu ada kemudahan pengguna, ada uh, pemahaman dari segi sistem, lalu ada average, dan juga ada kecepatan sistem, dan juga ada akurasi datanya juga. Sebenarnya kalau dari segi hasil dari decision tree-nya, mayoritas karyawan merasa cukup puas. Ini di angka 27,33%, menandakan sebagian besar karyawan merasa sistem di tempat kerja sudah cukup mendukung aktivitas mereka. Nah, kategori cukup ini lumayan cukup tinggi, ada 51,33%, menunjukkan bahwa sebagian karyawan yang merasa sistem berjalan, tetapi masih ada beberapa kekurangan atau kendala yang mereka alami. Yang ketiga adalah hanya sedikit karyawan yang merasa sangat puas, yaitu hanya di angka 1,33%, menunjukkan bahwa sistem belum benar-benar optimal atau belum memenuhi ekspektasi ideal sebagian karyawan. Lalu yang terakhir, yang keempat adalah sekitar 19,33% karyawan merasa kurang puas, yang cukup signifikan dan menjadi sinyal adanya aspek yang perlu diperbaiki. Jadi ini salah satu poin yang cukup penting, di mana ada beberapa karyawan yang merasa kurang puas terhadap sistem yang berjalan. Ada sekitar 0,3% yang merasa 0,67%, sorry, ya karyawan merasa tidak puas. Ini menunjukkan bahwa perlu adanya perubahan dari segi sistem mungkin, ataukah ada evaluasi yang lebih lanjut terhadap sistem yang berjalan guna untuk mengevaluasi dari kinerja sistem di kedepannya. Perkenalkan, nama saya Ajay Sanjaya. Saya dari kelompok Miftahudin. Ya, langsung saja kepada presentasinya. Oke, di slide 10 ini adalah hasil survei. Nah, berdasarkan data jumlah, skor, dan presentasi tingkat kepuasan karyawan terbagi menjadi yaitu ada cukup, puas, kurang puas, dan sangat puas. Cukup, di bagian cukup terdapat ada 51,3%, lalu di bagian puas ada 27,3%, selanjutnya kurang puas ada 19,3%, dan sangat puas ada 1,3%. Interpretasi umum menerima sistem secara keseluruhan sekitar 80%. Karyawan merasa cukup hingga puas, yang menunjukkan sistem kerja saat ini sudah cukup efektif dan dapat diterima. Potensi peningkatan: rendahnya jumlah karyawan, sangat puas,
mengidentifikasikan perlunya peningkatan pada aspek efisiensi dan kemudahan penggunaan sistem. Lalu area perhatian. Sebanyak 20% karyawan merasa kurang puas. Hal ini perlu segera ditangani agar tidak mengganggu motivasi dan produktivitas kerja. Lalu selanjutnya ada rekomendasi perbaikan. Yang pertama ada evaluasi fitur, yaitu meninjau kembali proses atau fitur sistem yang sering dikeluhkan. Dan yang kedua pelatihan, yaitu memberikan pendampingan agar karyawan bisa menggunakan sistem dengan lebih maksimal. Dan yang ketiga adalah umpan balik, mengumpulkan masukan langsung dari karyawan melalui survei atau forum diskusi. Dan yang keempat yaitu strategi bertahap, menyusun langkah perbaikan sistem agar lebih ramah pengguna atau user friendly sesuai kebutuhan karyawan. Selanjutnya yaitu analisa. Slide ini menyajikan data statistik mengenai tingkat kepuasan karyawan terhadap sistem kerja. Yang pertama, data persentase mayoritas karyawan berada pada kategori cukup dan puas. Sementara kategori kurang puas sebesar 19,3% dan sangat puas hanya 1,3%. Dan yang kedua, interpretasi, yaitu sekitar 80% karyawan menerima sistem dengan baik, namun rendahnya angka sangat puas menunjukkan perlunya peningkatan efisiensi dan dukungan sistem. Ketidakpuasan perlu diperhatikan agar tidak mengganggu produktivitas. Dan yang ketiga, rekomendasi, perlu dilakukan evaluasi fitur yang sulit bagi karyawan, pemberian pelatihan, pengumpulan masukan langsung melalui form, serta penyusunan strategi sistem yang lebih user friendly. Lalu yang kedua ada confusion matrix rapid miner. Slide ini mengevaluasi kinerja model kecerdasan buatan dan mengklarifikasi tingkat kepuasan tersebut. Dan yang pertama, performa model. Model ini memiliki akurasi tinggi sebesar 93,33%. Lalu yang kedua, detail matrix dibagi menjadi 4. Yang pertama, puas dan cukup, yaitu kerja sangat baik dengan presisi di atas 93%. Kurang puas yaitu kinerja baik dengan presisi 86,67%. Dan yang ketiga, sangat puas, hasil sempurna 100%, namun dicatat karena jumlah data yang sedikit, dan tidak puas tidak terdeteksi, yaitu 0%. Oke, mungkin sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan slide selanjutnya yaitu kesimpulan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melakukan analisa dan menerapkan algoritma SI 4.5 pada tingkat kepuasan karyawan di Indomobil Group, maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama yaitu berdasarkan hasil pengolahan data dan menggunakan algoritma decision tree pada rapid miner, diperoleh nilai akurasi sebesar 93,33% yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat ketepatan klasifikasi yang sangat baik dalam mengukur tingkat kepuasan pengguna sistem. Yang kedua yaitu variabel kemudahan penggunaan menjadi faktor paling dominan dalam menentukan kepuasan pengguna, yang terlihat dari posisinya sebagai root node pada decision tree. Hal ini membuktikan bahwa kemudahan dalam mengoperasikan sistem sangat mempengaruhi
persepsi kepuasan pengguna. Yang ketiga yaitu model mampu mengklasifikasikan kelas puas dan cukup dengan sangat baik ditunjukkan oleh nilai precision dan recall di atas 93%, sehingga model dinilai stabil dan konsisten pada kelas mayoritas. Yang keempat, klasifikasi untuk kelas kurang puas masih berada pada kategori baik, namun menunjukkan tingkat kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan kelas lainnya karena karakteristiknya yang berdekatan dengan kelas cukup. Yang kelima, kelas sangat puas berhasil diklasifikasikan dengan sempurna, precision dan recall 100%. Namun, jumlah data yang terbatas menyebabkan hasil ini belum sepenuhnya representatif. Yang keenam, model belum mampu mengenali kelas tidak puas yang ditunjukkan dengan nilai precision dan recall sebesar 0%. Hal ini disebabkan oleh ketidakseimbangan jumlah data atau imbalance data, serta tidak terbentuknya aturan atau rules yang spesifik untuk kelas tersebut. Adapun saran, setelah melakukan analisa dan menerapkan algoritma C4.5 pada tingkat kepuasan karyawan di Indomobil Group, didapatkan saran sebagai berikut, yaitu yang pertama, penambahan dan pemerataan data. Disarankan untuk menambah jumlah data, khususnya pada kelas tidak puas, agar model dapat mempelajari pola secara lebih seimbang dan meningkatkan kemampuan klasifikasi pada kelas mayoritas. Yang kedua, penanganan imbalance data. Penelitian selanjutnya dapat menerapkan teknik seperti smooth oversampling dan undersampling untuk mengatasi ketidakseimbangan data dan meningkatkan performa model pada seluruh kelas. Yang ketiga, optimasi model decision tree. Disarankan melakukan tuning parameter seperti pengaturan dips, pruning, atau minimal leaf size untuk menghindari overfitting dan meningkatkan generalisasi model. Yang keempat, perbandingan dengan algoritma lain. Untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif, penelitian selanjutnya dapat membandingkan decision tree dengan algoritma lain seperti random forest, Navier Bayes, atau support vector machine atau SVM. Yang kelima, implikasi pada pengembangan sistem berdasarkan hasil analisis. Pihak pengembang sistem disarankan untuk memprioritaskan peningkatan kemudahan penggunaan, kecepatan sistem, dan akurasi data karena ketiga faktor tersebut terbukti paling berpengaruh terhadap kepuasan pengguna. Terima kasih.